Apa kabarnya hari ini? Saya Nita, ditemani oleh Ibu Shirley. Halo Ibu. Hai Nis. Dalam kesempatan kali ini, kami akan berbincang-bincang seputar kesehatan dan kecantikan dengan metode akupunktur. Tak kenal maka tak sayang. Sudah tahu belum akupunktur itu apa? Asal mulanya dari mana? Yuk kita cari tahu. Bu, Iya. yang Nita pernah tahu nih Bu, akupunktur itu berasal dari China, ya kan? Tapi ada juga yang bilang akupunktur itu berasal dari Jepang, Korea, bahkan India. Sebenarnya akupunktur itu berasal dari mana dan cara pengobatannya itu seperti apa sih Bu? Boleh nggak Bu ceritain? Boleh dong. Jadi gini, memang betul tuh kalau yang Nita bilang, seringkali orang itu, ini akupunktur dari mana sih? Apa dari Jepang, apa dari Korea gitu ya. Tapi sebetulnya akupunktur itu dari Cina. Ini pengobatan tradisional, pengobatan kuno ya Nita ya. Kemudian kalau dari arti katanya sendiri, akupunktur itu berasal dari bahasa Latin, yang berarti dari dua kata, acus dan punctura. Acus itu jarum, punctura itu menusuk artinya. Nah, jadi akupunktur ini sendiri memang filosofi dasarnya itu dari filsafat Taoisme gitu ya. Jadi pada zaman dulu itu ketika 5.000 tahun yang lalu ya, yang silam itu, ketika masih ada zaman-zaman kerajaan kuning ya, waktu itu yang terkenal kerajaan kuning memang. Jadi mengobati raja, mengobati kaisar-kaisar, sehingga dikumpulkan dalam satu buku. Itu ada yang namanya buku Neting Shuen namanya. Lalu berkembang, bergerak sampai akhirnya sampai deh di negara kita di Indonesia. Oh, gitu, jadi Nita. perjalanannya memang panjang ya Bu, Panjang, ya? betul. Dengan berkembangnya zaman, akhirnya akupunktur itu masuk ke dalam Indonesia gitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya manfaat akupunktur itu apa Bu? Dan apa segala usia bisa merasakan manfaat dari akupunktur itu? Jadi akupunktur itu manfaatnya baik sekali untuk menjaga kesehatan, memelihara kesehatan, termasuk kalau kita mau pencegahan preventif gitu ya, sebelum kita terjadi sakit atau kurang fit, lalu dilakukan akupunktur supaya kita sebelum terjadinya sesuatu yang badan kita nggak enak gitu ya, kita akupunktur dulu. Nah, kalau untuk usia, akupunktur itu untuk segala usia. Ada orang muda, remaja, anak-anak, semua itu boleh akupunktur. Jadi nggak ada batasan usia berapa gitu, nggak ada. Oh. Nita udah pernah belum akupunktur? Udah dong, waktu itu akupunktur kan. Iya. Gimana nih rasanya waktu itu di akupunktur? Rasanya tuh badan lebih sehat, lebih segar gitu. Terutama pas bangun tidur ya kan. Yang tadinya badan ngerasa capek gitu, mungkin aktivitas keseharian, ya, cuaca, kan? Iya, cuaca, mendung, hujan, iya, kering. faktor cuaca ya kan, pergantian gitu. Badan sih lebih sehat, lebih bugar. Jadi sebenarnya akupunktur itu nggak harus pas lagi kita sakit ya Bu ya? Betul. Ada lagi kategorinya ketika akupunktur dilakukan, kalau tadi kan preventif nih, maksudnya untuk mencegah, menjaga kesehatan. Ada lagi kalau akupunktur mau dilakukan untuk menghilangkan rasa nyeri. Itu ada, nanti kita bahas di berikutnya. Nanti ada yang kayak seperti itu yang, aduh kalau nyeri, misalnya nyeri kepala, nyeri lutut, nanti kita obrolin deh. Oh, ya, next ya. Iya. Boleh kan? Nanti sekali-kali kita ke akupunktur lagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nanti Nita kalau mau akupunktur lagi juga boleh. Boleh banget. Iya, seneng dong Nita Bu. Asik. Ya kan? Kayaknya memang perjalanan akupunktur itu seru banget ya Bu ya. Berarti memang akupunktur itu bisa dijadikan alternatif untuk menjaga kesehatan selain dari menjaga pola makan, berolahraga gitu. Iya. Uniknya nih di akupunktur itu, jadi tuh ketika seseorang nih, misalnya kita mau mendiagnos nih pasiennya ketika datang gitu ya. Nah, itu tuh ada pedomannya itu dikaitkan dengan yang namanya 5 unsur. Apa aja tuh Bu? Nah, 5 unsur itu diartikan seperti simbol-simbol gitu loh Nit. Jadi simbol-simbol yang ada di
alam sekitar kita ini. Seperti misalnya lima unsur itu ya. Ada kayu, ada api, ada tanah, ada logam, ada air gitu ya. Nah, itu diartikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di akupunktur itu dikaitkan dengan organ-organ di tubuh kita. Jadi misalnya kayu ini disimbolkan sebagai tanaman, sesuatu yang bertumbuh. Lalu di situ ada unsurnya, ada organnya apa. Nah, dari 5 lambang-lambang ini yang berkaitkan dengan organ-organ kita. Nah, itu akupunktur itu tugasnya adalah menyelaraskan, membuat organ-organ kita ini menjadi lebih harmoni. Nah, gitu. di sini kuncinya nih. Ketika tubuh kita itu in harmony, ketika tubuh kita itu selaras, organ kita itu selaras, saling seimbang, nah terjadilah tubuh kita itu menjadi semakin terasa sehat. Nah, kalau hubungannya sama kita, cewek-cewek, kan pasti pengen cantik. Iya, Nah, bener Bu, bener banget. Ya kan, pengen cantik kan, semua kan cewek-cewek mana ada yang nggak pengen cantik ya kan? Nah, jadi Cantik, sehat, betul. Karena seringkali nih orang mau cantik, perempuan mau cantik, tapi nggak sehat. Iya. Nah, ketika kita bicara akupunktur, wanita akupunktur itu kalau cantik pasti sehat. Iya, Gitu betul Bu. loh. Karena kalau manusia sehat itu sudah pasti cantik, ganteng betul. gitu Awet ya. muda, Iya, ya bener kan, banget. kulit kelihatan Iya. kinclong, ya kan? Iya, Gitu, berarti bisa Nita. dong ya Bu, bikin kulit kita itu lebih glowing. Bisa, dan itu alami, Jadi apa yang terpancar di dalam tubuh kita, dalam organ kita, itu terpancar di luar, dari kulit, dari rambut, raut wajah itu terpancar. Kenapa? Karena akupunktur itu dia tuh menyelaraskan qi, yang balik lagi seperti tadi ya. Qi itu apa ya Bu? Qi itu adalah dalam tubuh kita itu sesuatu yang vital. Dalam akupunktur, qi itu selalu berkait. Yang namanya kita nih makhluk hidup itu ada qi-nya. Tinggal qi-nya lemah atau qi-nya kuat atau qi-nya berimbang gitu ya. Iya. Lah kalau ketika sakit, ya berarti qi kita kan tidak Lagi nggak bagus gitu ya. Nah, qi ini harus dipelihara, harus diselaraskan gitu ya, sehingga tubuh kita balik lagi ke tadi, kita jadi sehat gitu. Nah, qi ini sangat vital, jadi sesuatu yang penting gitu loh dalam hidup kita. Kita bisa ngobrol kayak gini, kita bisa Bisa melakukan berbagai macam aktivitas. itu karena adanya qi yang baik, Iya, bener, gitu. Bu. Terus qi itu nih, dia tuh selalu berkaitan dengan pembuluh darah. Peredaran darah. Gitu. Nah, seperti kita ketahui, kalau tubuh kita itu peredaran darahnya bagus, otomatis seger nggak? Seger banget Bu, Sehat pasti. nggak? Sehat banget Nah, itu pasti. dia yang kita cari nih, Wah, seru banget. Berarti kapan-kapan Nita boleh akupunktur lagi Harus Bu? itu, harus. Ya Bu, biar Harus. makin sehat dan makin cantik. Pasti. Nah, ladies, sudah tahu kan asal mulanya akupunktur itu dari mana dan juga manfaatnya? Terima kasih telah menyaksikan bincang-bincang kami hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ya, subscribe channel ini. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya yang pastinya lebih seru, masih di seputar kesehatan dan kecantikan dengan metode akupunktur. Salam sehat dan bahagia selalu. Dah.